budaya nasta'in sirata mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia mukaddimah nih. Bancaplah jaringnya. Di surah Al-Fatihah mukaddimah. Surah Al-Fatihah. Halaman 1. Pembukaan yang diturunkan demikian Di Makkah. di Mekah Dan terdiri dari 7 ayat. Ini adalah surah pertama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran atau induk Al-Quran atau Ummul Kitab atau induk kitab karena ia merupakan induk dari semua isi Al-Quran dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap sholat. Dinamakan pula As-Sab'ul Masani. Barisi kita barisi tipis-tipis saja membarisi As-Sab'ul Masani, 7 masani yang diulang-ulang. Sab'ul Masani atau 7 yang diulang-ulang karena ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surah ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran, yaitu satu keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Terdapat pada ayat yang kedua dinamakan dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas semua nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat di dalam alam ini. Di antara nikmat itu adalah nikmat menciptakan, nikmat mendidik dan menumbuhkan. Sebab kata Rabb di dalam Rabbil Alamin, Rabbu toh di dalam kitab Rabbu, kalimat Rabbul Alamin dalam kalimat Rabbil Alamin tidak hanya berarti Tuhan atau penguasa, tetapi juga mengandung arti terbiah yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala ilmu alam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha berkuasa di alam ini, pendidiknya, penjagaan dan penumbuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pendidiknya lah. Di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya sehingga menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan atau ketauhidan itu merupakan masalah yang pokok, maka di dalam surah Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Yang dimaksud dengan menguasai hari pembalasan adalah pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut
dan takut kepada siksaannya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadah yang terdapat pada ayat yang kelima semata-mata ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, hukum-hukum jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maksud hidayah di sini adalah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran. 3. Kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar dari ayat-ayat Al-Qur'an memuat kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat dalam ayat ini adalah para nabi, para siddiqin atau orang-orang yang beriman, suhada atau orang-orang yang mati syahid, salihin atau orang-orang saleh. Yang dimaksud orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat adalah golongan orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Perincian dari yang telah dimaksudkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran pada surah-surah yang lain. Nah, kalau kita singkat cerita, jaga bujur-bujur. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terjemah: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan ini dengan. Jadi kan takluknya tuh ada kena napa nang kita gawe kita makan misalnya, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang aku makan. Kalau kita goreng atau kita misalnya belajar, lalu takluknya kasih itu bismillah, yang makna dengan takluknya kasih itu arahnya. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang aku belajar. Lalu ini kita arti sebablah. Lalu kita arti sebablah. Sebab nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu di situ kita tambah sebab nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka barang yang telah ada ia atau yang telah terjadi ia. Jadi misalnya bahari itu ada binatang dinosaurus itu sebab nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Atau kejadian banjir di zaman Nabi Nuh itu sebab nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Maksudnya sebab gawian sidin itu nah. Artinya sidin gampun gawian itu sebab sidin menghendaki, sebab sidin menggawi. Nah, coba sebab dia ingatakan. Tadi yang permulaan tadi kita arti dengan nama Allah itu kada sababiyah. Nah, ini kita pakai baknya tuh sababiyah. Sebab nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu bertambah tuh tambahi maka barang yang telah ada atau barang yang telah terjadi. Jadi telah ada dahulu binatang dinosaurus terjadi dulu banjir bandang zaman Nabi Nuh. Itu sebab Allah yang Maha, sebab nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Apa? Sebab sidin menghendaki, sebab sidin berkuasa, dan itu perbuatan sidin. Ada yang berbuat di saat itu lain pada sidin. Lalu di sini sudah
tauhidul asma, artinya tauhidul af'al, artinya hanya Allah yang berbuat kayak itu, yang lain kadang kawannya di saat itu. Dan tapi di situ pulang tauhidus sifat, hanya Allah yang berkuasa, sifat kuasa, yang kuasa menggawin yang kayak itu, ada yang lain. Menggawi artinya nang banjir zaman Nabi Nuh, mengadakan binatang nang kayak dinosaurus. Hanya Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala itu di saat waktu itu asa pada jet. Jadi dalam bismillah itu udah sebab nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu sudah kita tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul sifat, sudah itu dalam dibaknya itu loh. Jadi pulang Quran ini kan didahului dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu penghujungannya huruf sin, minal jinnati wan nas. Jadi pandudiannya sin, maka ba lawan sinnya. Lalu ba lawan sin itu artinya basa, lalu artinya sempurna. Jadi Quran itu sempurna sudah syariat tauhid, tasawuf, syariat tasawuf fikih, tasawuf sempurna dalam Quran itu. Kemudian pulang tadilah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya itu makna segala. Jadi Aditya kalau makna segala itu apa? Alif lam lapangannya. Istigrakil abrat, untuk menghabiskan satu persatu, untuk mana segala, atau jenis, lil jenis, alif lam itu jenis, artinya jenis pujian apa, jenis pujian Tuhan habis. Ingat, kalau Tuhan memiliki samuaan pujian, ada pujian maha adil, ada pujian maha kuasa, ada pujian maha bijaksana, berarti itu artinya sempurna. Kalau Tuhan itu bersifat sempurna, jelas itu tidak ada sifat kekurangan. Maka di situ di kitab tauhid tersimpul mutasifun bikulli kamalin, kayak itu kah? Itu ya lah. Biasanya gitu lah. Mutasifun bikulli kamalin lah, bersifat dengan segala kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin, sunyi daripada kekurangan. Kalau sudah berisian segala puji itu berarti sempurna nih. Kalau sudah sempurna itu berarti tidak ada sifat kekurangan. Dan jadi di dalam alnya itu sudah kita tak bicara munazzahun an kulli naqsin, Tuhan itu suci daripada kekurangan, mutasifun bikulli kamalin, bersifat dengan tiap kesempurnaan. Nah, itu dalam alnya tuh ada. Lalu di sini tadi apa tadi? Tuhan semesta alam. Yang kata-kata Rabbi itu artinya asal arti Tuhan yang menggeduh alam. Nah, jadi ini Haji Rahmadi paham ini nih. Biasanya kalau alamin itu kan dipakai untuk lembah akal. Kalau dia mau Jakar Salim nih, ini dia mau Jakar Salim nggak? Siapa ukung lo tinggal siapa? Ingat. Marjuki kah? Marjuki. Nah, jadi artinya setiap jama mujakkar salimnya atau ini mulhaq dengan jama mujakkar salim itu pemakaiannya untuk berakal. Cuma dimaksud ini tak buat seluruh alam. Nah, lalu di sini ngarannya ujar guru Busaire apa masih in iradatil juz'i wa iradatil qul, dibawakan dengan alamin. Kalau dibawakan dengan alamin itu artinya alam malaikat, alam manusia, alam jin, akalnya aja. Tapi wa iradatil qul, dikehendaki semuaan binatang yang kada bernyawa. Nah, jadi dalam alamin itu sudah kita membicarakan min iradatil juz dan oleh wa iradatil qul, sebutin udah. Nah, ini nih min iradatil juz wa iradatil qul.
Nah, lalu tulis lagi ini dalam mantik ini, dalam mantik nih, qadiyah, kulliyah. Nah, jadi itu kalau qadiyah itu aja kita sesuatu yang bisa bujuran, bisa dusta, termasuk puji-pujian, hinaan, kisah, cerita, kabar, berita. Sedangkan ini puji-pujian, puji-pujian, segala puji bagi Allah, Tuhan yang semesta alamnya memelihara seluruh alam. Nah, lalu di sini ngaruhnya dalam mantik adalah ini juga kita qadiyah kulliyah. Nah, dua udah aja nama deh ilmunya deh. Ini qadiyah kulliyah udah ini, ya kan? Kan mana segala kalau tak berarti kuliah. Segala puji bagi Allah tuh kan kita mudah kayak memuji atau berhebat tuh qadiyah Allah. Dalam kalimat ini kita buat kata-kata segala, berarti ini qadiyah kulliyah dari ilmu mantik. Contohnya, jadi kan biarkan sampai dulu ilmu mantik. Cuma sini qadiyah kulliyah. Alif lamnya tadi apa? Aditya karena teringat lagi karnya tadi istigrakil aprat atau alif lam jenis. Nah, Rabbi lawan ilahi. Nah, kalau Rabbi itu Tuhan menggaduh, Tuhan mencipta. Kalau ilahi Tuhan yang disembah. Itu beda. Jadi jangan dibawakan alhamdulillahi ilahil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sembahan alam. Ada jadi alam ini kadang menyembah Allah. Namun nang Tuhan pemelihara alam atau pencipta alam, semuaan di alamnya dicipta oleh Tuhan. Cuma di sini tadi mengatakan min iradatil juz wa iradatil qur, diungkapkan hanya sebagian, karena setiap dia memujakan salim itu khusus nang bakal aja di Ramadan. Tapi nang dimaksud binatang-binatang dia nang kada bakal atau nang kada nyawa termasuk dia dipelihara Tuhan. Jadi ini min iradatil juz wa iradatil qur. Nah, kemudian ini Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sama aja. Ar-Rahman itu Maha Maras, Ar-Rahim Maha Maras. Coba hitung Aditya, banyak Ar-Rahman kah hurufnya? Lawan Ar-Rahim mana nangka banyak? Sama. Hitung, asalnya tak banyak Ar-Rahman sabigi. Ya kan? Bertambah alif lawan non, tak banyak anu kalau tak. Tak banyak sabigi kalau. Jadi bila tak banyak sabigi itu hanya tak dalam anu itu hanya terlebih luas daripada Ar-Rahim. Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu jadi kita arahnya di dunia. Seluruhnya di dunia ini dapat rahmat Tuhan. Lalu Ar-Rahim itu arahnya di akhirat. Di akhirat itu berdataan dapat rahmat, cuma Islamnya aja. Nah itu kayak itu nih. Dan ini pelajaran bagi kita nih. Kalau kita misalnya begaduhan kayak ayam kah, kambing kah, kita harus bersifat Rahman Rahim. Nonong digaduh nih. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kita harus bersifat Rahman Rahim. Namun kita kada bersifat Rahman Rahim, ya nang kita gaduh nih, ayam bisa kelaparan. Nah, baru ayam masa pinamuyamuk dipukuli. Nah, ini pelajaran. Nah, jadi imbah Rabbil Alamin lalu disambung Ar-Rahmanir Rahim, itu yang bagus. Amunnya imbah Rabbil Alamin ya kita pemelihara alam, lalu disambung lawan Ar-Razik, Ar-Razik, Al-Mu'ti, yang memberi rezeki, yang mau memberi ada cucuk itu. Karena
tugasnya memberi rezeki aja, memberi aja, cuma mewarasakan nenggering kada. Nah, kalau Rahman Rahim teh macam-macam memberi rezeki, mewarasakan nenggering. Lalu yang menguasai hari agama, Yaumiddin. Jadi kan asalnya tuh Yaumuddain, hari hutang. Manusia tuh hutang, lalu Tuhan saat itu hutang bila inya berdosa ditabusi kena lalu siksa. Lalu berubah jadi Yaumiddin, yang menguasai Yaumiddin, hari agama. Kalau diubah Maliki Yaumil Qiyamah, maka susunan kalimat kada indah. Nah, jadi ini berkaitan lawan ilmu badi. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, bagus sudah tak kalimatnya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalimatnya bagus sudah. Yang ada Maliki Yaumil Qiyamah. Nah, lalu siwah kada indah lagi kata-katanya. Pada Yaumiddin ya hari kiamat. Cuma dibawakan Yaumiddin, lalu kalimatnya tuh indah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di sini Halil, adakah kalimat hanya di dalam ayat tuh? Kalau hanya itu kan dalam ayat itu pakat kala. Tapi di sini kalimat hanya itu aditya lantaran maf'ulnya didahulukan. Lalu ujar guru Busyari taksis. Taksis itu aja kita yaitu maknanya hanya tadi. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya kepada Engkau kami Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan dalam aja kita nang bidang nang lain-lain, atau memohon pertolongan dalam sembahyang tadi supaya dimudahkan oleh Tuhan atau ibadah-ibadah. Tapi lebih umum lagi dalam macam-macam kita minta pertolongan dalam penghidupan, minta pertolongan dalam kita jangan ada dapat musibah diri ini, kita minta pertolongan tuh. Bahkan kita minta tolong dalam beribadah, dalam sembahyang tuh minta tolong lawan Tuhan. Tuhan kada menolong ya barat. Jadi jadi guru sakumpo kita tuh disuruh oleh Tuhan beribadah sembahyang, lalu ditolongi oleh Tuhan, nah itu nang nyaman. Direjinakan oleh Tuhan hati kita nih, dikuatakan, dihusuakan, itu nang nyaman. Kalau kita beribadah itu rajin, tapi Tuhan kada menolong, ya kabaret sedikit. Kabaret, Tuhan kada menolong. Kalau ditolong oleh Tuhan tuh sama laman gak beribadah. Sanggupnya. Jadi maf'ul bih ini didahulukan, lalu taksis oleh guru Busyari. Taksis itu apa? Khusus. Bila khusus itu arti karena hanya ada denang lain kami sembah Engkau panggil Allah. Ada denang lain tempat kami memohon kepada Engkau, mohon minta pertolongan. Ya, jadi kita bilanya kita nang Al-Fatihah hujan apa hajat kita di Iyyaka na'budu ini kita dihusuakan hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Lalu ayat ke-6 kau pulang nih, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sudah Islam, sudah rajin beribadah di jalan yang lurus, dah cuma minta tatapakan doang sini. Maksud tunjukilah kami ke jalan yang lurus, artinya supaya tetap nih di jalan yang lurus. Lalu maksud jalan yang lurus ini yang mana di sini nih?
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat tauhid. Itu kan. Jangan nang diberikan nikmat kesugihan, lain itu. Nikmat jadi penguasa, ada maksudnya nikmat diberikan nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat tauhid, nikmat keimanan. Itu bukan para nabi-nabi, para rasul-rasul dari kita minta petunjuk itu tuh. Nah, jadi artinya amunnya kita ini dikabulkan dalam membaca Fatihah kita mohon kayak itu kada betah kita nang taka aliran sasat itu. Taka aliran sasat itu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Nah, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Bila tersesatnya dimurkai, kenapa? Maka ini dimurkai berdahulunya, tersesat ini. Ada juga ya, kayak bukan jalan tersesat aja dah, ditinggal magdubi alaihim lah. Nah, maksud nang jalan bukan jalan mereka yang engkau murkai. Ini bubuhan pandita Yahudi ini nih. Ini di dalam Taurat itu membaca kisah-kisah Nabi kita, lalu tahu kebenaran Islam, kada hakun beriman. Jadi mereka ini kada kaliro, cuma memilih nang kasito, lalu dimurkai, sebenarnya dimurkai. Nah, kalau dan bukan pula mereka yang tersesat. Kalau nang tersesat itu nang dasar kada tahu tentang Islam nih. Kayak buat nang ya kita keharingan nya kada tahu tentang kebenaran Islam, ini tersesat. Ada Yahudi tadi tahu atau Kristen tuh kayak Abu Jahal tahu kebenaran Islam, itu maka dahkon beriman Islam, itu magdubi alaihim. Nah, makanya nih diadakan keduanya magdubi alaihim wadhalin. Keduanya nih kita memohon supaya jangan kayak buhannya itu. Apabila doa kita ini kabul, dikabulkan Tuhan, kada betah kita tak kaji aliran yang sesat. Ini kita masuk doa ini nih. Makanya dalam tafsir tuh magdubi alaihim tuh Yahudi lawan Kristen. Sebelumnya Kristen tuh membaca di Taurat kayak Injil tuh kayak ini kisah-kisah Nabi Muhammad. Ini sudah datang Nabi Muhammad sudah dapat Islam. Ada yang tersesat tuh dasar kada tahu kisah-kisahnya. Nah, kemudian tafsir bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tadi bismillahirrahmanirrahim kita arti ba' itu ba'lah sebab lah. Sebab nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tadi keluarnya lah. Artinya kejadian yang telah terdahulu tuh, apa yang ada dahulu zaman-zaman baharin apa-apa yang ada, atau kejadian apa-apa yang terjadi, itu sebab nama Allahnya, sebab Allah yang maha pengasih penyayang. Artinya Tuhan ampun gawian, Tuhan ampun kehendak, dan Tuhan berkuasa menggawi itu tuh. Jadi asa pada apa Allah dah, asa pada sifat. Dan kada ada Tuhan yang lain yang sanggup menggawi itu. Jadi dalam bismillah itu dah asa pada zat, asa pada asma, asa pada afal, tersebutlah. Lalu di sini kenapa bismillah tuh kada mau ba'alif? Mestinya gua Pak Ibu ipula bismillahirrahmanirrahim. Bila ditulis pakai alif di situ bismillah, itu kada pas, karena alif ini kan huruf jagat, artinya anggaplah lambang kesombongan.
Sedangkan Ar-Rahman Rahim ini kita pengasih penyayang. Kalau pengasih penyayang ini terhadap yang dikasih sayanginya, ini kada mau sombong. Nah lalu mau ditulis alif situ Bismillahirrahmanirrahim, ada alif lalu siwa, lalu kada ditulis. Nah, adakah Aditya Bismillahirrahmanirrahim di belakang batu alif ada kalau? Nah sengaja kada ditulis. Kalau ditulis bacaannya Bismillah juga, cuma alifnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, di belakang batu diandaki alif itu kada sesuai. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat pengasih penyayang, sedangkan alif itu huruf caget, artinya lambang kesombongan. Namun orang pengasih penyayang itu terhadap yang dikasih sayanginya, ia kada mau sombong. Nah, lalu ditulis kada pakai alif. Dan ismi ini tambahan, jangan langsung Billahirrahmanirrahim, jangan Bismillah. Nah itu supaya supaya bagus kalimatnya. Asal artikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maksudnya nama itu ditinggal Billahirrahmanirrahim. Jadi ismi itu tambahan, tapi ditambah tapi supaya bagus. Dan huruf bismillah ini 19 sesuai dengan penjaga neraka 19. Jadi artinya kalau rancak membaca bismillah ini dalam sembahyang, mudah-mudahan terlepas daripada siksaan 19 itu tadi. Nah lalu inilah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berbentuk kalimat berita. Ayat ini dan seluruh isinya dimaksudkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita memuji Allah, tapi ayat ini dari Allah ta'ala, berarti Tuhan memuji dirinya sendiri. Lalu bahasanya apa? Puji kadim terhadap mengkadim. Allah Ta'ala Maha Kadim memuji zatnya yang Maha Kadim. Satu dulu, mengertikah ya, atau Aditya? Tuhan memuji dirinya sendiri. Ini kan ayat ini asal datang loh di dulu, lagi belum ke Quran loh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini Tuhan berfirman kayak ini nih. Berarti Tuhan memuji diri sendiri. Lalu sambutannya puji kadim terhadap kadim. Nah tulis. Nah, puji kadim terhadap kadim, maksudnya Allah Ta'ala Maha Kadim memuji dirinya yang kadim. Lalu kita baca Alhamdulillah nih, berarti kita memuji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca, berarti kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti kita ini baharu puji hadis terhadap kadim. Kita nang artinya pujian kita nang kita ini baharu di kita nih memuji Tuhan yang Maha Kadim. Nah dua hudah nih. Jadi puji hadis terhadap kadim. Hadis artinya baharu, kita baharu memuji Tuhan yang Maha Kadim. Segala puji bagi Allah. Lalu sambutannya puji hadis terhadap kadim, yang kadim. Batu Tuhan pulang ada memuji Nabi kita. Tuhan memuji Nabi kita. Sesungguhnya engkau berada
pada akhlak yang mulia. Nah, itulah Tuhan yang Maha Kadim memuji nang sifat behero. Jadi puji kadim terhadap hadis. 3 kau apa? 3 udahlah. Nah, kemudian puji hadis terhadap hadis, kita nang behero memuji nabi kita. Nabi kita behero kalau atau kita memuji paguruan kita. Paguruan kita behero, kita behero. Puji nang berhero terhadap nang behero. Di mana keadaan nih masalah ini? Pokoknya adalah kita puji nang behero terhadap nang behero. Di sini kita kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Tuhan nih. Hanya diri kita nang behero memuji Tuhan yang Maha Kadim. Lalu sampai tanya puji kadim, puji nang behero terhadap nang kadim. Nah, tapi ayat ini asalnya Allah Ta'ala nih bepadah lawan kita. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti Allah Maha Kadim memuji dirinya yang kadim, lalu puji kadim kepada nang kadim. 4. Nah, mengerti juga kan betul betul berita baca. Pokok ngomong ngerti kah? Mati aja. Nah, mati itu nyaman deh. Jadi ayat ini berbentuk kalimat berita. Ayat ini dan seluruh isinya dimaksudkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik seluruh pujian dan pemilik seluruh pujian dari makhluk. Kalau memiliki seluruh pujian, tadi pujian Maha Adil, pujian Maha Bijaksana, Maha Pemberi Rezeki, Maha Pengampun. Semua pujian itu dimiliki oleh Tuhan. Berarti sifat Tuhan itu sempurna. Kalau sempurna tentu ada defisiensi sifat kekurangan. Lalu di hujung kitab Fathul Majid itu di salah Kifayatul Awam, Tuhan itu mutasifun bikulli kamal, bersifat tiap-tiap kesempurnaan, bersifat sempurna, dan munazzahun an kulli naqsin, bersifat tiada mempunyai sifat kekurangan. Itu dalam alnya tuh ya sudah, sebuting alnya tuh ya sudah, saya bikin kitab tauhid sudah. Dan dialah yang berhak untuk dipuji. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama untuk yang berhak disembah dengan sebenarnya. Maksud dengan sebenarnya dengan tepat gitu, nah, dengan tepat. Jadi dengan sebenarnya itu kan asalnya di kitab tauhid itu la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin, tiada yang disembah bihaqqin, dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya itu garis kurung dengan tepat, hanya kada disembah yang tepat, hanya Allah. Nah, yang disembah dengan sebenarnya Tuhan semesta alam, artinya pemilik seluruh makhluk, baik manusia, jin, malaikat, binatang, dan lain sebagainya. Allah asal kata tuh al-ilah, al-ilahu. Nah, lalu al tetap tuh alif lam napa tuh sudah di Allah tuh sudah alif lam baku udah tuh. Jadi dibuang alifnya lalu jadi Allah. Ada pantas kalau lamnya itu tipis jadi harus tebal Allah. Nah, asalnya al-ilah. Tapi kalau kita coba tulis dulu Allah, tulis dulu. Allah dulu tulis. Nah, lalu tulis lagi di bawah, alifnya ditinggal. Lillahi, lillahi. Nah, lalu dipotong lagi lillahi itu, sebutin tulis lagi di bawah lahu,
lahu. Tulis lagi di bawah, potong, tinggal hu-nya aja lagi. Nah, Allahu ya Allah. Alifnya ditinggal jadi lillah karena Allah. Tinggal lagi sebutin lahu, lahu bagi sidin, bagi Allah. Tinggal lagi lamnya, tinggal hu aja, hu, dia Allah. Nah, artinya di belakangnya itu dulu, nah, tulis dulu. Allahu ya artinya tadi Allah lah. Jadi nomor 2 ke bawah lillah, kalau lillah bagi Allah. Potong lagi sebutin huruf jadi lahu. Lahu bagi sidin, bagi Allah. Potong lagi lamnya, tinggal hu-nya aja. Hu, dia Allah. Kacariwitan deh pengen bawah. Cari pelihara deh. Kan jadi hu aja dah. Kata alam digunakan untuk semua itu, semua alam, seperti alam manusia, alam jin dan lain sebagainya. Kata alam berasal dari kalimat alamah yang berarti tanda. Asalnya alamah tuh tanda artinya nih. Karena alam ini menjadi tanda atau bukti ada penciptanya. Nah, apa itu? Apakah itu penciptanya? Ada penciptanya. Jadi alam, asal kalimat itu alamat. Alamat itu apa? Ciri. Lalu berubah jadi alam. Jadi alam itu aja kita ciri apa? Ciri ada tukang ulah. Kan paham kalau ya? Ya tukang ulah Allah Ta'ala tadi. Lalu alamani alamuna diulah jama. Alamuna jama. Artinya tukang ulah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya yang mempunyai kasih sayang, yaitu yang memberikan atau menyampaikan kebaikan kepada orang yang berhak atau kepada ahlinya. Ini kada ba'alif mimnya lah, Malik Yaumiddin. Ini ba'alif Malik Yaumiddin, yang menguasai hari agama, hari kiamat. Artinya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kiamat yang berarti itu aja kita berdiri. Maksudnya ini bangun dari kubur. Jadi nang ngaran hari kiamat itu sudah ditiup oleh Israfil nang kedua, nang keluaran di kubur. Itu nang sudah bangaran hari kiamat. Ada nang aja kita gempa bumi, nang matahari timbul di barat, itu hanya buka dimahnya aja. Jadi nang sudah nang bangaran kiamat itu sudah bangkit di kubur. Karena arti kiamat itu berasal daripada kata kiam, bangkit. Disebutkan yang menguasai secara khusus karena pada hari kiamat tidak seorang pun yang berkuasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, limanil mulkul yauma, bagi siapa, artinya kepunyaan siapakah kerajaan atau kekuasaan pada hari ini. Lalu dijawab pulang oleh Tuhan nih, lillahil wahidil qahhar, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang maha esa lagi maha mengalahkan. Qahhar ini mengarasi. Ada bida lawan jabbar nih. Jabbar ini kita mengatasi juga, qahhar nih. Jabbar, qahhar, dia kita buat keras-keras itu. Jadi nah kita hati-hati nih lawan diri kita nih. Ini ada Allah Ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadih. Tuhan mengarasi di atas hambanya. Mungkin kita kesalahan, ada kesalahan maka disiksa oleh Tuhan, kada memaafkan lagi. Hati-hati nih.
Apa kita nih sadangkah? Tapi surah Al-Fatihah ini kan ngarannya Ummul Kitab. Ummul Kitab tuh jadi kita ibunya Alkitab Quran. Jadi ditulis saya situ sebelum kita di surah lain itu diceritakan kisah-kisah hari kiamat, di Al-Fatihah sudah. Sebelum kita mengisahkan di Quran itu di ayat-ayat di surah-surah lain tuh kisah para nabi atau kisah para salihin itu sudah dikisahkan dalam An'amta alaihim. Kisah hari kiamat di Quran surah-surah lain itu sudah ada di Fatihah itu disinggung Yaumiddin. Nah, lalu kisah-kisah penciptaan alam ini menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu sudah tak kisah di dalam di dalam Rabbil Alamin. Jadi tulis itu pula Bara'atul Istihlal Al-Fatihah, Bara'atul Istihlal untuk surah-surah berikutnya sebagian. Nah itu Bara'atul Istihlal dah. Bara'atul Istihlal tahu kalau kan sebelum berpidato itu sudah ada bayangan yang dipandirakan itu kalau. Jadi Al-Fatihah ini lawan nang seluruh ayat sebagian Quran itu merupakan Bara'atul Istihlal. Al-Fatihah merupakan Bara'atul Istihlal. Itu kayak apa tulisannya tak salah kan? Bara'atul Istihlal itu asalnya hak biasa tuh. Bara'atul Istihlal untuk surah-surah berikutnya. Karena di Fatihah itu sudah ada disinggung pembicaraan-pembicaraan yang bakal ada di surah-surah akan datang. Nah, Bara'atul Istihlal udah deh, bagus kalau udah. Jadi secara berpidato, artinya Quran ini bagus susunannya. Ada Bara'atul Istihlalnya tuh udah. Lalu secara kalimat, ada ilmu badi'nya, ada ilmu balagahnya, ada ilmu mantiknya, sudah bagus tuh. Alhasil, itu Al-Fatihah ini menjadi kita pembukaan, artinya dimulai Al-Quran itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sambut Al-Fatihah, disambut lagi Ummul Kitab, induknya atau mamanya kitab Al-Quran. Artinya isi-isi Al-Quran itu sudah ada tersindir sedikit di dalam Al-Fatihah. Ya tadi ngarnya Bara'atul Istihlal sudah. Tambah lagi ada sebutannya anggaran Fatihah ini banyak. Syafiyah, penyembuh. Sin bertitik Syafiyah, penyembuh. Pada suatu hari sahabat Nabi nih, kita berjalan ke nih, kaderetan. Siapa nih? Siapa ngarannya nih lain? Abu Jarir Al-Ghifari lain. Berjalan ke gunung, ada ke Makkah, ada di Madinah kaderetan. Lalu di situ tokohnya di situ kenapa maka diikut di sangat kala. Jadi tadi sahabat tadi istirahat tadi situ sarumbungan B4 B5 kah? Lalu tokoh ini di sangat kala lucot. Nah, lucot. Lalu abot. Jadi kita buat buat mencari penanambahan, cari kasai mengasai, ada juga, ada mau waras juga. Jadi siapa yang bisa menanam bayi ini? Itu Bang tuh ada buan jadi kayak berkata tuh buan putak so mendudukan di situ nah kita datangi Bang. Jadi ada yang mendatangi sampian ini kan buan mana situ nih buan Makkah.
Ini tokoh kami di saat kala. Adakah ini yang bisa nih? Jadi sahabat tadi siapa namanya lain Abu Jalin, siapa tuh? Amunnya kami tatambayakan, tatambayakan haras. Napa anunya nih? Dia guru bisa nih buka paah kalau upahnya tuh kambing yang ada bab kelompok lagi ya. Penting bus kami ini waras. Nah. Abu Sa'id Al-Khudri, nah. Jadi ujar Abu Sa'id. Nah lalu bila inya sigar lah kita jadi kambing yang sekelompok tuh bacakan. Yang di badan kami. Lalu didatangi ke situ orang lucep tadi. Jadi Al-Fatihah dihadiahkan kepada Nabi, baca Al-Fatihah. Nah, dengan yakin, dengan karena sahabat pulang dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri Fatihah. Nah itu ditiupakan langsung tokoh tadi sigar ada lucet lagi. Oh Allah sukaan berkah. Nah lalu Abu Sa'id nih kita nih jangan dibagi dahulu. Kita palingan lah di Madinah. Kita palingan nih kepada Rasulullah nih apa? Bolehkah kita menerima upah ini kadakah? Nah. Hai datang langsung menghadap ke Nabi kita. Hai Rasulullah, kami berjalanan relax kita atau piknik nih ada datang. Jadi kami istirahat di daerah situ, daerah perkampungan itu. Kalinya ayah Rasulullah, ambil kita kepala adat tuh di saat kala ayah Rasulullah. Kasai mengasai, aja kita sudah dilaksanakan, kada mewaras. Datang lawan ulun nih, kita tetap bayakan. Lalu ulun baca ayah Rasulullah Fatihah, ulun tiupakan karena di saat tadi waras ayah Rasulullah. Nah ujar Rasulullah itulah atau Al-Fatihah itu as-safiyah penyembuh. Nah ujar Nabi kamu diberi hadiah kambing, mana kambingnya aku minta saikong. Nah sahabat cerdas paham artinya nih halal aja nih, halal aja upahnya nih. Jadi kawan gak apa kita nih, apa kita bagi-bagi lah. Nah artinya nih jelas sudah kalau Rasulullah meminta berarti halal. Kalau itulah kemudian atau wajar aja Fatihah atau sapalih digunakan di sana. Karena awak karena penyakit tadi coba-coba bacakan Al-Fatihah. Nah, artinya dengan khusyuk mohon lawan Allah. Kan tadi kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan lah di situ kan kita bujur-bujur khusyuk minta tolong supaya nang sakit di saat kala nanti sigar sampai waras. Nah ujar Rasulullah aku minta kambingnya saya kok. Nah ya halal wallahu alam. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. Wassallallahu alaihi wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Halaman berapa kita tadi ingatnya tuh? Halaman 4 kah? 6 lah. 5 lah. Di mana tuh deh? Di penutup lah. Ingat penutup pula. Ingat penutup begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak kitabnya dienak di sini aja kah? Nah, boleh. Ya nak bawa kawanan pulang siapa-siapa lagi dah. Kakak kelas 5 ada jangan ada turun lagi. Pas 6. Banyak lagi kitabnya tuh. Boy.